kita dipertemukan dalam suasana percakapan pasca observasi kelas yang sudah saya lakukan bersama dengan Ibu yang ada di samping saya, Ibu Ernawati Rulia, SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 27. Dan alhamdulillah Ibu, di kesempatan kali ini kita dihadiri langsung oleh Ibu pengajar praktik kita, saya, yaitu Ibu Dwi Maliana Junita SPD. Beliau adalah pengajar praktek CGP Angkatan 7 Kabupaten Semarang Barat. Nah, pada kesempatan percakapan kita kali ini ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu pada hari kemarin. Pada pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di mata pelajaran kimia, materinya pada saat itu kalau tidak salah menyangkut dengan asam dan basa. Itu sudah indikator asam dan basa ya, Bu. Ya, sudah berlangsung dengan baik. Dan ada hal-hal sedikit yang ingin saya diskusikan. Yang pertama, Ibu, ketika Ibu melakukan observasi, ketika saya melakukan observasi kemarin, yang prosesnya Ibu sudah lakukan dalam proses akademik itu, kira-kira yang Ibu rasakan ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas saat itu, apa itu yang Ibu rasakan? Seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Yang saya rasakan ini sebenarnya awal pertama juga sih untuk pembelajaran baru, pembelajaran diferensiasi. Bagi saya ini sangat menyenangkan, walaupun pertama ya punya, walaupun bobrok bagaimana tetap berusaha lah untuk mau melakukan pembaruan begitu pembelajaran karena ini merupakan pengalaman pertama. Kalau kemarin kan tidak dengan menggunakan pembelajaran ini, apalagi di situ ada pembelajaran artinya penampilan visualnya di situ. Maksudnya ini merupakan pertama lah, jadi sangat menyenangkan walaupun masih banyak kendala yang saya hadapi sih sebenarnya. Berarti yang Ibu rasakan ada semacam tantangan iya, betul, baru Ibu rasakan yang nantinya itu menjadi pengalaman yang cukup berharga bagi Ibu ya. Baik Ibu. Kira-kira pada bagian yang mana yang Ibu rasakan itu sangat menjadi suatu tantangan bagi Ibu ketika dalam proses pembelajaran itu? Kendala yang saya dapati itu di asesmen diagnostik, itu pengelompokan siswa berdasarkan minat dan bakatnya, dan gaya belajar mereka yang visual, audiovisual dan kinestetik itu yang membuat saya agak sedikit kendala di situ. Jadi mungkin saya masih butuh panduan dari Pak sebagai CGP supaya bisa memperbaiki kekurangan saya yang di dalam kelas. Baik Ibu, terima kasih. Jadi memang kendala untuk asesmen diagnostik itu menjadi kendala hampir semua yang seperti kami juga Ibu. Nah, waktu kemarin kami dilakukan supervisi oleh Ibu pengajar praktik, yang kami rasakan juga seperti itu Ibu. Untuk bagaimana melakukan sebuah asesmen diagnostik awal siswa, itu kami merasa kesulitan dalam memilah kebutuhan belajar murid tadi, menyangkut dengan mana yang visual dan kinestetik. Itu memang yang menjadi banyak kendala bagi teman-teman ya. Baik Ibu, jadi itu ya. Kemudian kira-kira Ibu dari kendala yang Ibu rasakan tadi, kira-kira yang nantinya yang akan Ibu tindak lanjuti kira-kira seperti apa yang akan tindak lanjut? Kalau untuk tindak lanjutinya, pertama ya saya akan membenahi diri saya sendiri dulu untuk ke depan pembelajaran di kelas itu lebih asik dan menyenangkan. Kemudian dari pembelajaran refleksi dari siswa
itu akan menjadi salah satu tolak ukur untuk saya sebagai seorang guru, bagaimana supaya lebih meningkatkan pembelajarannya ke depan. Ya, cuman ada tambahan juga, saya juga perlu bimbingan khusus dari pelajar CGP supaya pokoknya membenahi diri saya untuk selalu bisa lebih ke arah yang lebih baik. Amin. Baik sekali Bu. Jadi Ibu tadi sampaikan bahwa ada semacam tindak lanjut itu juga dari refleksi yang disampaikan oleh siswa pada saat proses pembelajaran. Itu luar biasa sekali Ibu. Jadi mudah-mudahan yang Ibu cita-citakan atau Ibu impikan itu bisa terwujud di pembelajaran berikutnya, sehingga pada kali-kali yang akan datang itu bisa pembelajaran bisa lebih meningkat lagi, insya Allah. Ya, jadi mungkin sementara dari saya seperti itu dulu. Mungkin nanti saya persilahkan yang hormat kepada Ibu pengajar praktik memberikan sedikit arahan kepada kita dalam percakapan kita kali ini. Persilakan. Ya, terima kasih Pak Ilyas. Terima kasih juga sama Bu Emma karena terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya Ibu dan berpartisipasi di dalam program pendidikan guru penggerak yang dilakukan oleh Pak Ilyas, sudah bersedia untuk dilakukan supervisi. Jadi mungkin sudah disampaikan sebelumnya ya sama Pak Ilyas bahwa apa yang Pak Ilyas lakukan itu bukan berarti bahwa Pak Ilyas adalah seorang yang guru yang profesional atau bukan dalam artian profesional bahwa Pak Ilyas tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, tapi bukan berarti Pak Ilyas lebih hebat dari Ibu sehingga Pak Ilyas melakukan supervisi kepada ibunya. Padahal kan anggap saja itu salah satu prosesnya Pak Ilyas di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nah, tadi saya dengar bahwa Ibu kesulitan di dalam melakukan asesmen diagnostik. Ya, terkadang sih memang kita sadari bahwa itu tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai seorang pendidik selama ini kita tidak pernah memahami anak-anak ini sebenarnya seperti apa. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita tidak berpikiran bahwa anak-anak yang kita hadapi ini itu berbeda-beda karakternya, tingkat IQ-nya yang berbeda. Nah, kenapa sampai mungkin Pak Ilyas juga sudah sampaikan ke Ibu tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, di situ kita dituntut untuk memahami karakter murid. Kan murid yang memahami karakter kita. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk merancang suatu pembelajaran yang memang memenuhi karakternya mereka, bukan mengikuti kemauan kita, gitu. Jadi dan sepertinya Ibu juga sudah melakukan itu ya Pak Il pada saat di supervisi. Oke, tapi memang kendalanya masih agak sulit karena merupakan suatu hal yang baru. Jadi memang karena Pak Il ya sudah mendapatkan beberapa hal selain pembelajaran diferensiasi, ada banyak pembelajaran seperti mungkin bisa dilakukan teknik coaching diajarkan juga ke Ibu RK-nya Pak Il supaya beliau bisa melakukan teknik coaching ke anak-anak, karena memang tadi katanya agak susah untuk menentukan gaya belajar antara visual, audio visual dengan kinestetik. Ya, jadi memang semoga Pak Ilyas kedepannya lebih banyak berbagi kepada rekan-rekan sejawat yang lain, bukan cuma ke Ibu RK saja gitu. Ya, jadi untuk cukup dari saya. Semangat terus, pantang mundur. Ya, karena memang di kurikulum Merdeka kita difokuskan hanya satu tujuan, murid dan murid. Bagaimana kita bisa menyenangkan murid di dalam proses pembelajaran dan bagaimana supaya murid bisa merasakan kemerdekaan di dalam belajar. Jadi mungkin bisa digarisbawahi kata merdeka, bisa dipahami Bapak Ibu bagaimana caranya memerdekakan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Jadi seperti Pak Ilyas sudah pendidikan. Mas juga sebagai pendidik Pak Ilyas ya kan? Ini nanti tinggal banyak berbagi kepada Baik, terima kasih banyak atas yang diberikan, sangat dan sangat memberikan informasi dan apa yang kita bisa menjadi pegangan supaya dari FI tidak. Jadi mungkin kita sambil percakapan kita ini Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu ya sebagai khususnya
khususnya di praktik bisa menghadiri kita dalam observasi. Mudah-mudahan ada rencana biasa di Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.